Forum yang mau disebarluaskan supaya orang tidak kena vaksin, nanti meninggal 100.000 per tahun. Justru kayak ini harus, menurut saya udah terbukti bahwa COVID aja turun divaksinasi. Kan dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman kan, COVID jangan divaksinasi, ada chipnya, ada ininya, ada apa, bioengineering. Justru orang-orang gitu yang sangat jahat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menkes bantah Indonesia jadi kelinci percobaan vaksin TBC Bill Gates. Justru untung. Indonesia baru-baru ini dipilih menjadi salah satu negara sebagai tempat uji klinis terhadap 3 vaksin TBC. Namun percobaan uji klinis vaksin TBC ini justru memicu kontra di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai kelinci percobaan. Menanggapi berbagai isu tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa uji klinis vaksin TBC yang dikembangkan Bill Gates ini bukanlah ajang untuk menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Partisipasi Indonesia dalam uji klinis fase 3 ini justru memberikan keuntungan untuk masyarakat, karena negara yang terlibat dalam uji coba saat ini akan mendapatkan akses vaksin lebih awal. Budi menjelaskan bahwa vaksin ini telah melewati tahap uji keamanan pada hewan dan manusia, dan uji klinis saat ini fokus pada efektivitas vaksin terhadap populasi Indonesia. Vaksin ini efektif dan sudah terbukti safety yang mereka penderita akan terlindungi, ungkapnya. Ia mengatakan ini sebuah keuntungan mengingat Indonesia masih menghadapi angka kematian akibat TBC sekitar 125.000 per tahun. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh teori konspirasi yang tidak berdasar dan menegaskan bahwa partisipasi dalam uji klinis memberikan kesempatan mendapatkan vaksin gratis dan aman. Menkes memastikan bahwa Indonesia mendapat kecocokan vaksin dengan kondisi genetik masyarakatnya, sekaligus memperoleh prioritas untuk memproduksi vaksin secara lokal melalui Bio Farma. Sebagai informasi, miliarder Amerika Serikat Bill Gates melalui Bill dan Melinda Gates Foundation atau BMGF telah memberikan hibah senilai dari 159 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun kepada Indonesia sejak 2009, khususnya untuk sektor kesehatan. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Indonesia dipilih menjadi salah satu lokasi uji klinis fase 3 vaksin TBC yang dikembangkan oleh yayasan ini bersama beberapa negara lain seperti India dan Afrika. Dengan keterlibatan Indonesia, diharapkan vaksin ini bisa diluncurkan secara global sebelum tahun 2029 dan bahkan diproduksi secara lokal oleh Bio Farma. Oleh karena itu, Menkes memastikan bahwa uji vaksin TBC ini merupakan bagian dari inovasi medis global yang aman dan penting untuk mengatasi penyakit TBC yang menular, mematikan di Indonesia, bukan eksperimen berbahaya bagi masyarakat. Forum yang mau disebarluaskan supaya orang tidak kena vaksin, nanti meninggal 100.000 per tahun. Justru kayak ini harus, menurut saya udah terbukti bahwa COVID aja turun divaksinasi. Kan dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman kan, COVID jangan divaksinasi, ada chipnya, ada ininya, ada apa, bioengineering. Justru orang-orang gitu yang sangat jahat. Nah teman-teman media mesti mendidik masyarakat, jangan masyarakat termakan seperti itu, nggak mau divaksin COVID meninggal. Dosa kita tuh kepada masyarakat yang meninggal. Teman mesti jelas bahwa vaksin itu ada clinical trial 1, 2, sama 3. Clinical trial 1 adalah dimana ditentukan vaksin ini aman atau tidak. Jadi udah pasti aman. Sekarang di clinical trial 3 itu ngecek efektivitasnya. Dari 100 yang diobatin, yang sembuh atau yang tidak tertular berapa? Apa 60%, apa 70%, atau 80%. Jadi ini secara saintifik, bukan bicara sumber gosip, secara sains ini vaksin yang sudah terbukti aman. Pabrik vaksinnya ini masih dibikin di Amerika, karena yang bikin ini perusahaan yang namanya kalau nggak salah GSK langsung. Nah sekarang dengan kita clinical trial, kita akan Bio Farma kita minta mendampingi supaya bikinnya jangan di Singapura, jangan tempat lain, bikinnya di Apa Menteri Kesehatannya bisa sama? Karena Pak Budi Sadikin melakukan hal yang baik. Menurut siapa? Menurut dia
atau menurut rakyat? Kalau buat saya pribadi, saya melihat contohnya, at least di dalam di masa-masa pandemi itu kita punya beberapa menteri kesehatan yang akhirnya bolak-balik. Tapi ya di tangan Pak Budi Sadikin beserta tim-timnya juga orang-orang yang Itu memang namanya playing God. playing. Ya, he cannot do anything. Oke. Nyawa dia tidak bisa selamatkan. Iya. Iya. This is health industry, bukan healthcare. Ekonomi hancur, mereka tambah kaya. Kalau gitu menurut Pak Dharma, kenapa Menteri Kesehatannya masih tetap sama? Ada kekuatan global yang mengendorse. Coba lihat di podcastnya Dr. Agung Sapta Adi. Ya, timnya Pak Prabowo aja sebenarnya tidak menginginkan, cuma tidak kuat. Makanya kenapa Pak Terawan yang tadinya diharapkan menjadi menteri, akhirnya ya udah dijadikan menjadi utusan atau penasihat kesehatan kepresidenan, supaya jadi penyeimbang informasi. Is putting a regional office in there that should allow us to collaborate more closely. The Gates Foundation got started in the year 2000, and so actually it'll be on Thursday after I leave here, I go to New York City, and we'll have a big event to celebrate the 25th anniversary of the foundation. Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So basically I informed them of all your commitments to help us control these very dangerous diseases that are endemic in our country, and success of the polio vaccine. And we look forward to a breakthrough in the malaria and TBC, which I think will not be too far in the future. Pak Prabowo yang saya hormati, kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk negara ini. Presiden Trump telah sadar dan berani keluar dari WHO dengan alasan karena beliau merasa tertipu, dan beliau menyatakan atau menolak Pandemic Agreement dan IHR Amendment, karena dua-duanya ini akan mengancam kedaulatan nasionalnya. Presiden Putin juga menolak Pandemic Agreement dan amandemen IHR, dan ini sudah terjadi pada awal-awalnya, jadi sudah dari dulu. Maka Pak Prabowo, demi keselamatan dan kedaulatan negara kita, kami mohon, 1, keluar dari Pandemic Agreement. 2, keluar dari IHR Amendment. 3, cabut